Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik, peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK, berkembangnya masif online open course, banyaknya media pembelajaran berkualitas, standar kompetensi guru yang meningkat. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah mengurangi jam pelajaran dan tatap muka, menambah materi pembelajaran berupa bacaan, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil, mengganti buku cetak dengan buku elektronik, meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah menyukai komunikasi berbasis visual, menyukai musik dan mendengarkan radio, bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya, suka membaca teks dari buku elektronik, tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah bermain peran dan simulasi. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran diskusi online. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain penilaian terhadap peserta didik, pemahaman terhadap peserta didik, strategi pembelajaran, pemahaman materi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan tepat dalam domain rancangan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, upaya memahami peserta didik, memahami materi pembelajaran, merepresentasikan data. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak.
Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi. Pedagogi. Kepribadian. Sosial. Profesional. Semua benar. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi. Pedagogi. Kepribadian. Sosial. Profesional. Intelektual. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut-sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik, merupakan kompetensi. Pedagogi. Kepribadian. Sosial. Profesional. Humanis. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi. Pedagogi. Kepribadian. Sosial. Profesional. Intelektual. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pengembangan kurikulum. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Berkomunikasi pada peserta didik. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pengembangan kurikulum. Melakukan tindakan reflektif. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya termasuk kemampuan pedagogi pada aspek penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pengembangan kurikulum. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan.
Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Membimbing dan melatih peserta didik. Melakukan penilaian pembelajaran. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain: melarang penggunaan smartphone di kelas. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian. Assessment for learning. Assessment to learning. Assessment of learning. Assessment as learning. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bu Eni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Eni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Eni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Eni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut mengajar, mendidik, membimbing, melatih, membina. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi dan relevansi materi, integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi, kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah: peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri?
adanya niat menguasai kompetensi tertentu. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu menarik kesimpulan, menyusun rencana aksi, melakukan analisis, merasakan dan menghayati, melaksanakan tindakan. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral mengandung pengertian. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti merupakan aktivitas berpikir reflektif. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. Belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi historis, yuridis, sosiologis, psikologis, pedagogis. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut sosiologis, kognitif, kepribadian, pedagogis, kebebasan. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut keterampilan merumuskan tujuan belajarnya. Keterampilan memproses informasi. Keterampilan khusus yang efektif. Keterampilan bersifat umum. Keterampilan menarik kesimpulan. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori karya inovatif teknologi tepat guna. Publikasi ilmiah di media massa. Karya inovatif menciptakan karya. Pengembangan diri fungsional. Pengembangan diri kolektif. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Hari itu jam pertama hari sedang hujan. Bu Eni Hapsari memanfaat teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan.
Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut, selain memesona juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. Pandai berempati. Humoris. Canggih. Membuat analogi. Membuat metafora. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal membuat padanan kata, membuat analogi, menghadirkan contoh, membuat metafora, melakukan eksplorasi. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. Keterampilan abad 21 lebih penting tidak memerlukan pengetahuan. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk yang dapat menggantikan peran guru. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah, kecuali merubah paradigma dari profesional teaching menjadi profesional learning. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri diri secara berkelanjutan. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflektive praktitioner. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif secara berurutan adalah mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial.
Berikut ini, secara berturut-turut, berikut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar, dan mengontrol laju belajar sendiri. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, dan tergantung kepada fasilitator. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah, dan menentukan tujuan belajar sendiri. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Belajar mendasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik dari fasilitator. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, keterampilan menetapkan tujuan belajar, keterampilan memproses dan mengolah informasi, keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis, kemampuan menerjemahkan informasi visual.